السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته سوسن من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والجنة الملائكة المقربين سنة سلطان الله شهد الله اسمع عنا لسيدنا آبائنا وأمهاتنا ثم بعد هذا التبشر بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في بركته وعلمنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Santriwan dan santriwati yang berada yang saya cintai, mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita berbicara kaitannya dengan tawakal. Kali ini kita akan berbicara tentang bab yang menerangkan tentang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun taiki kubab fil istiqomati ing dalam nerangake istiqomah. Qala ndika sapa Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Fastaqim mongko istiqomah sira kama umirta kaya oleh den perintah sira. Dalam surat Hud ayat 112. Memang biasanya kalau kitab Riyadhus Shalihin ini sebelum menjelaskan tentang kaitan dengan bab yang akan diterangkan biasanya didahului dengan ayat-ayat Al-Quran tentunya yang sesuai dengan bab itu ya, biasanya seperti itu. Kemudian ayat yang lain, wa qala ta'ala wa qala ngendika sapa ta'ala Allah Ta'ala ngendikane Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina sak temene wong akeh iku qalu padha ngucap sapa alladzina ngucape Rabbuna utawi pangeran ingsun iku Allahu Gusti Allah. Sumastaqamu mongko nuli padha istiqomah sapa alladzina tawa jejeg sapa alladzina tatanazzalu bakal tumurun alaihim ing atase alladzina sapa Allahu sapa al malaikatu malaikat sapa al malaikatu malaikat alla takhafu yen to aja padha wedi sira kabeh wala tahzanu lan aja khawatir sira kabeh wa basyiru lan padha mbungahno sira kabeh bebungah sira kabeh bil jannati kelawan swarga allati kang kuntum ana sapa sira kabeh iku tu'aduna den janjekake sira kabeh. Jadi jannah yang dijanjikan. Nahnu ta ingsun iku auliyaukum kekasih sira kabeh fil hayati ing dalem fil hayati dunya ing dalem urip ana dunya wa fil akhirati lan urip ing dalem akhirat walakum lan iku tetep kedune sira kabeh fiha ing dalem akhirat ma utawi barang-barang
tastahi kang kepingin sapa anfusukum awak dhewe sira kabeh walakum lan iku tetep kedhe sira kabeh fiha ing dalem akhirah ma utawi barang-barang tad'auna kang padha njaluk sira kabeh nuzulan dadi suguhan min ghafurir rahim saking zat kang maha ngapura lan zat kang maha welas asih. Di dalam surat Fussilat Waqala lan ngendika sapa ta'ala Allah ta'ala innal ladzina sa'tamnu akeh iku qalu padha ngucap sapa alladzina. Redaksinya hampir sama dengan ayat yang di atas tadi. Ketikane Rabbuna utai pengiran ingsun iku Allahu Gusti Allah. Sumastaqamu mongko nuli padha istiqomah sapa alladzina. Fala khaufun mongko aja wedi alaihim ing atase alladzina walahum lan ojo alladzina iku yahzanuna padha susah kabeh ulaika utawi mungkono-mungkono alladzina iku ashabul jannati pira-pira sahabat jannah, artinya yang bertempat di surga, ahlil jannah maksudnya. Iku ashabul jannati wong kang manggon ing swarga. Khalidina kang padha langgeng sapa ashabul jannah fiha ing dalem jannah jazaan krana dadi piwales bima sebab amal kanu kang ana sapa alladzina iku yakmaluna kang padha ngamal sapa alladzina. Santriwan dan santriwati yang saya cintai, ini babakan istiqomah ini memang salah satu hal yang sangat penting buat kita kalau kita kepingin memperoleh sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita harapkan, ya, apa saja itu diantaranya kuncinya adalah istiqomah. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dalam beberapa ayat yang sudah saya baca tadi, di antaranya adalah fastaqim kama umirta, maka hendaklah kamu beristiqomah sebagaimana yang kami perintahkan. Ini kata Allah, jadi perintah Allah supaya kita beristiqomah. Jadi istiqomah itu terus lurus jejak tanpa melengok kanan melengok kiri, ya. Artinya apa? Kalau kita sudah punya harapan, punya cita-cita, hendaklah kita konsisten lah, gitu. Dalam bahasa modernnya adalah konsisten. Jadi orang tuh nggak gampang walehan, ya, konsisten. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu selalu ditelateni, ya.
selalu ditekuni, ya, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, ya, tanpa adanya rasa putus asa, ya. Itulah diantara dikatakan istiqomah seperti itu. Makanya kalau kita bekerja, apapun pekerjaan kita, dan tentu pekerjaan itu adalah punya harapan bagi kita. Kalau kita mau berhasil kerjanya, syarat yang harus kita kerjakan adalah istiqomah. Apalagi kita sebagai santri, tentunya masyarakat terpelajar bagi kita, masyarakat santri, ya tugasnya adalah diantaranya adalah matma'ah, belajar, baik di pondok ataupun di sekolah. Itu adalah tugasnya. Jadi kita harus tekun belajar, istiqomah belajar, ya. Ya memang kadang-kadang santri itu ada bosannya juga ya belajar, apalagi musim-musim sekarang belajarnya selalu daring, ya. Kadang-kadang sok jemu juga, tapi jangan selalu kita jemu. Justru manfaatkan waktu yang ada ini untuk istiqomah dalam belajar. Ya selingan boleh, tapi jangan selingan mengalahkan kewajiban. Ini jangan. Tapi kadang-kadang kita tuh terlena. Kadang-kadang setelah kita sekolah dengan tugas sudah selesai, wah kita yang lain yang kita kerjakan. Boleh itu Anda lakukan, tetapi jangan terus menerus, hanya sebagai untuk refreshing saja. Tapi apa niatan kita istiqomah gitu. Dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, tentu nanti malaikat akan turun dan memberikan informasi, wala takhafu, Anda jangan takut, jangan khawatir, ya, berikanlah kabar gembira dengan surganya Allah yang sudah dijanjikan. Kami adalah kekasihmu, baik kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya. Jadi apa yang Anda kepingini, ya, apa yang Anda ingini, ya, itu sudah disediakan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah, ya. Kenapa? Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Belas Kasihan kepada hambanya. Jadi kalau seandainya istiqomah, hadiah yang diberikan oleh Allah itu adalah diberikan kabar gembira terhadap surganya Allah, kan luar biasa. Apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan, itu sudah disediakan oleh Allah di dalam surganya. Itu berkah apa? Berkah istiqomah, seperti itu. Makanya itulah bolak-balik saya katakan, ya, kalau kita punya niatan, punya cita-cita, ya kita harus betul-betul lah tekun dan menekuni apa yang sudah menjadi harapan dan cita-cita kita. Memang kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan itu tidak mulus begitu saja, tetapi banyak hal-hal yang merintangi kita, yang menghalangi kita, sehingga kadang-kadang apa yang kita harapkan itu terkendala dengannya. Ini nggak boleh kita terlena, tetap kita konsisten terhadap keinginan dan cita-cita kita, lurus, ya. Ya, ujian pasti ada dalam kehidupan ini.
Kita tidak bisa melepaskan ujian dalam segala hal. Justru di hadapan kita tuh banyak ujian dan ujian. Tapi asalkan kita konsisten dengan keinginan kita, cita-cita kita, istiqomah kita lakukan, insya Allah akan tercapai. Itulah makanya hadiah spesial yang diberikan oleh Allah bagi orang istiqomah adalah surga. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam ayat. Dalam ayat yang lain juga hal redaksinya yang sedikit berbeda, tapi intinya sama. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina sa'tamane wong akeh iku qalu padha ngucap sapa alladzina ngucape Rabbuna utawi pangeran kita iku Allah, Gusti Allah. Hampir sama redaksinya. Jadi atas juga begitu. Tsumma istaqamu mongko nuli istiqomah sapa alladzina. Artinya apa? Istiqomah dalam mengakui Allah itu adalah Tuhannya. Nah, itu. Fala khaufun mongko aja wedi sira kabeh. Wala hum yahzanan aja padha khawatir sira kabeh. Ulaika utahe mengkono-mengkono alladzina iku ashabul jannati wong sing duweni surga tadi ya. Jadi kalau kita sudah kontrak istilahnya itu sudah apa? Sudah beriktikad, sudah berbaiat dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita dan tidak akan kemana-mana selain mentuhankan Allah, dalam arti kita konsisten Tuhan kita adalah Allah. Nah, apa yang spesial diberikan oleh Allah kepada mereka ini ashabul jannah. Dia dikategorikan adalah sebagai penghuni surga khalidina fiha, yang akan kekal di dalamnya. Sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa. Apa? Surga di dalamnya adalah berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita bayangkan jelas tidak bisa kita bayangkan. Sesuatu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh panca indera. Ini adalah surga. Jadi artinya kalau kita membayangkan nikmatnya surga itu tidak akan kesampaian, saking luar biasanya. Dan ini adalah dihadiahkan kepada orang yang istiqomah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Ya. Fiha jazaa bima kanu ya'malun. Ini adalah balasan bagi mereka yang mereka amalkan. Artinya apa? Amalan yang baik yang dia kerjakan dengan secara istiqomah. Ya, surganya Allah menanti dan akan kekal di dalamnya. Ya. Mudah-mudahanlah kita termasuk dalam kategori itu, golongan itu. Kita selalu beristiqomah ya, sehingga Allah akan memberikan sesuatu yang spesial buat kita, berkah dari istiqomah yang kita kerjakan. Ini ayat-ayat yang ditampilkan ya, berkenaan dengan babakan istiqomah. Mari kita masuk pada hadis. Wa an Abi Umar, lan hadis saking Abi Umar, wakila lan tindikake, wakila Abi Murrah diketik-ketik ndikake Abi Murrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abi Umar,
Kultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah utusan Allah. Kul ngendika Kanjeng Rasul li maring ingsun fil islami ing dalam Islam kaulan ing pengucap la as'alu kang ora takon ingsun nganku saking kaul ahadan ing suci ghairaka ing sakliyane panjenengan. Kata Umar, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam ucapan yang tidak pernah aku tanyakan kepada orang lain kecuali hanya tanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawabnya Rasulullah? Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kul ngucap sira, kata Rasulullah ni, amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah, tsumastaqim mongko nuli istiqomah sapa sira. Ai istiqomah dengan amantu billah. Rawahu riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi ketika Abi Umar ya minta penjelasan terhadap Rasulullah tentang Islam, yang hal ini tidak pernah Abi Umar tanyakan kepada orang lain kecuali kepada Rasulullah aja. Apa kata Rasulullah? Amantu billah. Kata Rasulullah, kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah saya iman kepada Allah kemudian kami istiqomah. Itu kata Rasulullah. Jadi setelah disuruh menjelaskan tentang Islam, Rasulullah jawab amantu billah tsumastaqim. Kami iman kepada Allah kemudian kami istiqomah. Nah, itu aja pesannya Rasulullah, sedikit, singkat, jelas, padat. Amantu billah tsumastaqim. Intinya apa? Iman kepada Allah dengan istiqomah. Itu ya. Dan kita lanjutkan. Wan Abi Hurairah lan hadis sanging Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa alamu anna. Qaribu gawe sedengan sira kabeh, wasaddidu lan gawe bener sira kabeh, wa alamu lan ngawur sira kabeh yen annahu sak temne kelakuan iku lan yanju ora bakal slamet sapa ahadun wong suci mingkum saking sira kabeh bi amalihi sebab amali ahad. Qalu padha takon sapa sahabat, wala anta ya Rasulullah, wala antalan ora slamet tuan sebab amal ya Rasulullah wa utusan Allah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, wala ana lan ora slamet ingsun sebab amal ingsun illa ayatahum mada ing yen to meratani ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bi rahmatin kelawan rahmat minhu saking Allah wa fadlin lan keutamane Allah. Rawahu hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Nah, singkat ceritanya hadis ini menjelaskan ya bahwasanya seseorang itu tidak akan selamat berkat ilmu yang dia miliki, termasuk Rasulullah ya, termasuk Rasulullah. Jadi yang bisa menyelamatkan seseorang itu bukan karena ilmunya, tetapi apa? Illa ayyadahum madani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Orang yang selamat itu karena mendapatkan rahmatnya Allah dan fadlnya Allah, bukan karena ilmunya. Ini yang perlu diketahui. Jadi walaupun segudang ilmunya, kalau Allah tidak akan memberikan rahmat, Allah tidak akan memberi fadl, orang itu tidak akan selamat. Jadi selamatnya seorang itu karena fadlnya dan rahmatnya Allah. Ini kesimpulan dari hadis ini ya. Santriwan dan santriwati yang bahagia di mana saja berada,
Disitulah ya pentingnya istiqomah bagi kita semuanya, apalagi istiqomah dalam iman, istiqomah dalam bekerja, istiqomah dalam sesuatu hal kebaikan. Itu insya Allah ada berkahnya bagi kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan fadl oleh Allah, selalu beristiqomah dalam menjalankan sesuatu hal yang menjadi kewajiban bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang selamat baik dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل